Kalau terhadap seorang presiden saja, dia tidak bisa menghormati. Jadi menurut saya orang ini bajingan, brengsek, biadab, kurang ajar. Dan saya kira negara sudah semestinya bertindak mempertahankan marwah, harga diri, wibawa yang dilecehkan oleh seorang makhluk biadab seperti Bambang Tri. Negara sudah harus bersikap tegas. Negara tidak perlu melakukan pelanggaran HAM. Negara tidak perlu bertindak sewenang-wenang terhadap Bambang Tri. Cukup negara memenuhi permintaan Bambang Tri. Karena dalam 3 kali 24 jam dia tidak berhasil membuktikan, tembak kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih terkait dengan Bambang Tri Mulyono yang terkait atau terjerat kasus dugaan penistaan agama atas mubahalah yang ia lakukan dengan Sugi Nur Raharja. Namun gara-gara soal apa yang disampaikan oleh Bambang Tri bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka ditanggapi oleh salah seorang pegiat sosial media, salah seorang pemuda yang menohok apa yang disampaikan oleh Bambang Tri. Mari kita sama-sama lihat videonya. Kali ini saya ingin menjawab statement dari beberapa saudara yang berkomentar di video-video saya sebelumnya, mengatakan bahwa satu-satunya cara pembuktian apakah ijazah Jokowi asli atau palsu adalah dengan menghadirkan ijazah Jokowi. Apa iya itu satu-satunya cara pembuktian? Seperti yang pernah saya katakan bahwa kalau Anda menggunakan pemikiran awam, maka saya berharap video saya ini dapat menjadi pencerahan buat Anda. Tetapi kalau Anda termasuk di kubunya Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain, maka saya mau katakan hentikan penyesatan busukmu itu. Oke? Siapa bilang satu-satunya cara pembuktian apakah ijazah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu asli atau palsu adalah dengan menghadirkan ijazahnya? Tidak susah memang menghadirkan ijazah di persidangan. Enggak susah. Apalagi dia adalah seorang presiden. Enggak ada yang susah, enggak ada yang sulit. Mudah, gampang. Yang menjadi pertanyaannya, apa keperluan Anda? Apa keperluan Anda meminta ijazah saya? Kan seperti itu. KPU hanya bisa melihat, memeriksa ijazah orang ketika seseorang mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Tapi KPU juga tidak akan meminta ijazah orang. Hanya kalau si pemilik ijazah itu berniat mencalonkan diri menjadi pemimpin publik tertentu, baru yang bersangkutan sendirilah yang membawa ijazahnya ke KPU. Jadi KPU meskipun memiliki legal standing untuk memeriksa ijazah seseorang, KPU tidak bisa mendatangi rumah orang dengan sembarangan meminta menunjukkan ijazah, nggak bisa. Harus yang bersangkutan sendiri yang membawa ijazahnya untuk diperiksa karena berniat mencalonkan diri menjadi pemimpin publik tertentu. Begitu. Nah sekarang Anda maksa saya membawa ijazah saya ke pengadilan dan menunjukkan kepada Anda, kepada majelis hakim, kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada dunia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa keperluan Anda? Apakah Anda adalah orang tua kandung saya? Apakah
Anda adalah pihak lembaga pendidikan ataukah Anda siapa? Kalau Anda bukanlah orang tua kandung saya, kalau Anda bukan pihak KPU, kalau Anda bukanlah pihak lembaga pendidikan, maka Anda tidak punya wewenang, Anda tidak punya kapasitas, Anda tidak punya legal standing untuk memegang, menyimpan, dan atau memeriksa ijazah saya. Orang-orang yang satu kubu dengan Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin akan menjawab saya, lu mah hanya ngelak aja. Kan begitu. Begini, saya kasih tahu logikanya begini ya. Kalau saya saja tidak mungkin serta-merta akan menyerahkan ijazah saya, menunjukkan ijazah saya kepada Anda. Bagaimana mungkin Anda kemudian mendesak seorang presiden bangsa yang besar ini, Presiden Republik Indonesia, menunjukkan ijazahnya kepada Anda? Pertanyaannya, adabmu di mana? Etikamu di mana? Sopan santunmu di mana? Kan seperti itu. Ya. Jadi saya saja belum tentu bersedia menunjukkan ijazah saya kepada Anda, apalagi seorang presiden. Tapi menurut saya, sebenarnya sudah sejak awal-awal kebohongan seorang Bambang Tri itu sudah terbukti. Tidak harus presiden membawa ijazahnya ke pengadilan, baru kemudian itu akan dianggap sebagai pembuktian atas kebohongan Bambang Tri. Enggak. Kebohongan Bambang Tri itu sudah terbukti bahkan beberapa kali. Kapan? Di mana? Kebohongan yang bagaimana? Satu, ketika Bambang Tri mengatakan Jokowi ngakunya lulus tahun 80. Saya lulus 83. Artinya Jokowi tidak naik kelas 3 kali. Padahal kalau kita cermati dengan teliti, kalau Insinyur Haji Joko Widodo lulus tahun 80 sementara si Bambang Tri lulus tahun 83, artinya sebenar-benarnya adalah si Bambang Tri yang tidak naik kelas 3 kali. Bukan Insinyur Haji Joko Widodo. Satu ya. Dua, ketika Bambang Tri mengatakan bahwa ijazah Jokowi adalah hasil curian, bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu adalah ijazahnya Joko Wahyudi. Dengan nomornya sekian. Ketika Joko Wahyudi ini dihadirkan ke pengadilan untuk mengkonfirmasi apakah benar seperti itu, disinilah terbukti kebohongan seorang Bambang Tri. Ternyata nomor ijazah Joko Widodo dan nomor ijazah Joko Wahyudi beda. Padahal waktu itu si Bambang Tri sudah mengatakan, kalau tidak percaya, cek langsung ke sekolahnya. Kalau saya berbohong, tembak kepala saya. Jadi menurut saya, sudah terbukti kebohongan seorang Bambang Tri. Dan menurut saya, si Bambang Tri ini sudah layak ditembak kepalanya. Sesuai dengan permintaan dia sendiri. Kan seperti itu. Iya kan? Yang ketiga, kalau saya tidak mampu membuktikan dalam 3 kali 24 jam bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah palsu, tembak kepala saya. Pertanyaan saya, apakah ini belum genap 3 kali 24 jam? Sepanjang si Bambang Tri menggugat ijazah Insinyur Haji Joko Widodo hingga saat ini, sudah berapa lama? Berapa minggu? Berapa bulan? Apakah belum genap 3 kali 24 jam? Atau sudah berapa minggu? Atau sudah berapa bulan? Menurut saya, sudah jauh-jauh melampaui 3 kali 24 jam. Dan hingga saat ini, si Bambang Tri belum membuktikan kebenaran. Jika dia tidak mampu membuktikan ijazah Jokowi adalah ijazah palsu, tembak kepalanya. Saya kira sudah clear. Itu pernyataan beliau. Itu janji beliau.
bahwa kalau dia tidak berhasil membuktikan ijazah seorang Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah palsu dalam hitungan waktu 3 kali 24 jam, tembak kepalanya. Jadi saya kira sudah jelas di sini bahwa seorang Bambang Tri adalah seorang pendusta. Orang ini mungkin bukan keluar dari rahim seorang wanita. Karena menurut saya rata-rata manusia yang keluar dari rahim seorang wanita itu biarpun sedikit pasti mengerti yang namanya etika, adab, tata krama, sopan santun. Tapi si Bambang Tri ini nggak punya etika sama sekali, nggak punya sopan santun sama sekali. Bagaimana mungkin orang ini bisa punya rasa hormat menghormati terhadap orang-orang lain, masyarakat biasa? Kalau terhadap seorang presiden saja dia tidak bisa menghormati. Jadi menurut saya orang ini bajingan, brengsek, biadab, kurang ajar. Dan saya kira negara sudah semestinya bertindak mempertahankan marwah, harga diri, wibawa yang dilecehkan oleh seorang makhluk biadab seperti Bambang Tri. Negara sudah harus bersikap tegas. Negara tidak perlu melakukan pelanggaran HAM. Negara tidak perlu bertindak sewenang-wenang terhadap Bambang Tri. Cukup negara memenuhi permintaan Bambang Tri. Karena dalam 3 kali 24 jam dia tidak berhasil membuktikan, tembak kepalanya. Dia katakan ijazah Jokowi adalah hasil curian dari ijazah Joko Wahyudi. Dengan nomor sekian-sekian-sekian. Kalau tidak percaya cek saja ke sekolah. Kalau saya salah, tembak kepala saya. Dan ternyata Joko Wahyudi sudah membuktikan bahwa ijazahnya bukanlah yang dimaksudkan oleh si Bambang Tri. Ijazah yang dicuri oleh Joko Widodo. Jelas. Bambang Tri berbohong. Negara tidak perlu melakukan tindakan pelanggaran HAM. Negara tidak perlu bertindak sewenang-wenang terhadap si Bambang Tri. Negara cukup memenuhi permintaan Bambang Tri. Dor, tembak kepalanya. Saya Kristianto Yano. Salam NKRI. Itulah tadi tanggapan dari pemuda tersebut, salah seorang pegiat sosial media yang kemudian memberikan sebuah kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu adalah sebuah fitnah, bahwa Pak Jokowi itu mempunyai ijazah palsu. Karena sampai hari ini mereka belum bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Apalagi pada saat persidangan, Joko Wahyudi itu pernah menghadirkan ijazahnya dalam persidangan tersebut dan memperlihatkannya ke publik bahwa Joko Wahyudi ini ijazahnya tidak diculik. Itu yang disampaikan oleh Bambang Tri, bahwa ijazah dari Joko Wahyudi ini diculik oleh Pak Jokowi. Itu kan salah satu fitnah yang sangat luar biasa terhadap presiden kita, dan itu tadi disampaikan oleh salah satu pegiat sosial media tersebut. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.